Hadir online seluruh jajaran Dokes, Bidokes Polda dan Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda yang akan mendengarkan kuliah dari Bapak terkait bagaimana peran Dokes jajaran mulai dari tingkat pusat, termasuk di dalamnya rumah sakit, dan 500 lebih FKTP berperan di dalam penanggulangan stunting di Indonesia. Untuk mengenal lebih jauh tentang prestasi beliau, minta tolong ditayangkan CV dari Bapak Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kita bisa lihat di sini, beliau pertama kali berdinas di Puskesmas, kemudian selanjutnya menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Obstin Fakultas Kedokteran UGM tahun 2008 dan sampai 2011, dan sampai dengan sekarang masih sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung RSUP Dr. Sabito. Prestasi-prestasi yang ditorehkan lebih banyak ke arah peran beliau sebagai public figure, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan. Untuk itu mohon izin Bapak, kami persilahkan untuk langsung memberikan kuliah kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kapus Dokes Polri, luar biasa Pak Irjen Pol Dr. Asep hadir di tengah kita. Tepuk tangan dulu untuk beliau nih ya. Sibuknya luar biasa, tapi berkenan hadir. Dengan Pak Sespus Dokes juga hadir. Terima kasih. Beliau itu teman saya Pak Asep dari UGM angkatan 85, ini Pak Pusdokes, itu luar biasa. Dan juga Karumket juga hadir, Pak Brigjen Pol Haryanto, beliau juga teman saya angkatan 85, saya 83 Pak, lebih tua 2 tahun, tapi beliau awet muda karena olahraga terus. Dan juga kami terima kasih sekali dari jajaran rumah sakit dan juga dari jajaran dari Polri. Hadir di sini juga ada Brigjen Pol Hizbullah penyakit dalam. Terima kasih sebagai moderator, dan juga para Karo Pusdokes Polri yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual. Kemudian juga para pejabat utama Pusdokes Polri yang hadir secara langsung maupun virtual. Kemudian juga para Kabidokes seluruh Indonesia yang hadir secara virtual, dan juga para Karumket Bayangkara seluruh Indonesia yang hadir secara langsung maupun secara virtual, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan juga hadir di sini Bapak Brigjen Dr. Farid penyakit dalam. Terima kasih Bapak jika berkenan hadir, dan juga semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pak Dr. Asep, kami terima kasih sekali telah diundang untuk ke Rumah Sakit Polri ini. Pak Direktur, terima kasih untuk menyampaikan beberapa hal tentang stunting. Mohon izin kami terus saja, slide next ya. Pak Presiden memang mengingatkan pada kita bahwa tahun 2035 kita ini masuk aging population, di mana mayoritas kebanjiran orang tua. Lalu oleh karena itu kemudian yang muda ini harus berkualitas, karena orang tua di tahun 2035 itu, mohon maaf, rata-rata pendidikannya adalah 8,3 tahun. Rata-rata ekonominya adalah menengah ke bawah, bisa dibayangkan. Pasti itu orang tua yang butuh bantuan. Padahal di sisi lain Pak Presiden berharap Indonesia Emas 2045 itu kita keluar dari jebakan ekonomi menengah ke bawah. Jadi bisa dibayangkan kalau SDM kita tidak unggul, Masya Allah, berat sekali. Ya, slide next. Dan sekarang memang proporsinya yang muda yang lebih banyak, tetapi ingat kualitas memang menjadi sangat penting. Slide next. Ya. Sampailah ketika perjalanan panjang penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, sukses KB mulai tahun 73, maka kemudian akhirnya kita masuk dalam bonus demografi, di mana jumlah penduduk yang bekerja
menghasilkan uang lebih banyak melimpah dibandingkan yang makan dan hanya tidak produktif. Sehingga kalau negara mau kaya, kesempatan kaya ketika penduduknya banyak bekerja yang ditanggung sedikit. Hari ini Bapak Ibu sekalian, rata-rata perbandingannya antara yang bekerja dengan yang tidak bekerja itu 100 banding 46 hari ini. Sehingga kalau mau kaya, keluarga kita itu hari ini kalau mau kaya. Karena sebentar lagi yang tua-tua sudah pada berdatangan dan tidak produktif. Itu. Makanya kalau hari ini kita tidak bisa kaya, kapan lagi kayanya gitu. Jadi prinsipnya itu. Jadi kalau tidak hari ini kapan lagi? Mungkin akhirnya kita menua tapi tidak kaya gitu. Slide next. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah skenario bonus demografi hanya sampai tahun 2035. Tapi setelah itu jangan berharap ada bonus demografi jilid 2. Karena untuk ada bonus demografi jilid 2, syaratnya SDM-nya hebat sekali dan yang tua ketika lanjut usia dia produktif. Mohon maaf kalau orang tua kita itu tidak produktif. Begitu umur 60 tahun sudah sakit-sakitan, nggak punya uang lagi juga itu kan. Pendidikannya rendah, sakit-sakitan, nggak punya uang gitu. Cuman minta kiriman dari anak cucunya saja gitu ya. Itulah ciri orang tua kita. Jadi beda dengan di Jepang. Di Jepang orang tuanya banyak tetapi produktif karena punya aset, punya pendidikan yang cukup. Jadi kalau kita sampai bonus demografi lewat, memang kalau kita tidak berkualitas agak berbahaya. Slide next. Lah makanya tegurannya jangan sampai loh ya, kita itu growing old before growing rich ya. Jadi jangan sampai menua tapi belum kaya. Ini nasihat itu juga sering dipedomani teman-teman dokter itu. Tapi terus semangat prakteknya tinggi sekali gitu kan. Wah jangan sampai tua tapi belum kaya gitu ya. Tapi sebetulnya nasihatnya nasihat populasi ya. Nasihat bahwa kalau bisa populasi kita sudah sejahtera, pendapatan per kapita sudah naik gitu. Kemudian kita setelah itu populasinya menua. Tapi kalau mau dipakai untuk nasihat pribadi ya monggo, asal normatif, tidak terlalu terus kemudian merusak tatanan gitu ya. Terus mohon apa cari pasien sampai melanggar kode etik misalnya begitu kan. Slide next. Kita boleh bersedih tapi juga perlu optimis bahwa kita sebetulnya aslinya ya kita itu punya kemampuan yang besar ya. IQ kita kalau katakanlah World Population Review itu melaunching IQ-nya 78, ya udahlah kita terima dulu ya. Tetapi ya kalau nanti insya Allah kalau stunting ini bisa teratasi betul, maka ini mestinya akan naik ya. Saya kemarin juga agak nggak percaya, tapi ketika beberapa tahun yang lalu Indonesia diminta untuk tes 5.000 tenaga kemudian melalui lembaga buruh dunia ILO, itu kita di Indonesia menyiapkan 5.000 tenaga untuk dites, tapi batasnya waktu itu kerjasama dengan Jepang, batasnya IQ-nya 100. Ternyata dari 5.000 nggak ada yang lolos itu. Terus minta ditawar-tawar diturunkan jadi 80. Waktu diturunkan jadi 80 yang lolos 100 gitu. Jadi saya baru percaya oh iya betul juga kalau sekarang itu masih seperti ini gitu. Tapi saya juga kaget dan sedih ya. Slide next ya. Next. Nah, ini ya kita juga akhirnya World Bank kan membuat indikator namanya Human Capital Index. Kalau pemerintah daerah seperti saya waktu saya jadi bupati itu ya saya dikejar-kejar untuk indeks pembangunan manusia namanya Human Development Index ya. Tapi ternyata World Bank itu lebih melihat kualitas SDM ini seberapa bisa dikapitalisasi sehingga akhirnya Human Capital Index ya. Kalau kita juga ini non sewu, kalau di Indonesia, di ASEAN ini ya kita masih urutnya masih di bawahnya Vietnam misalnya begitu. Tapi memang ya gimana ya, saya pernah mohon izin ini, saya pernah belajar bayi tabung, saya pernah ke Vietnam itu. Jadi orang Vietnam itu, padahal Vietnam merdekanya tahun 72 ya. Saya kan kalau mengerjakan bayi tabung itu menggunakan hormon human menopause gonadotropin misalnya begitu. Kita kan impor itu, hormonnya impor. Orang Vietnam tuh bikin sendiri. Saya, ini kok sudah bikin sendiri ya. Saya studi banding di sana itu, waktu itu saya lihat dia collecting kencingnya orang menopause. Jadi ada mobil tangki itu keliling ke desa-desa, tiap pagi ngambil kencingnya orang menopause. Ya. Terus setelah itu dibawa ke laboratorium, dibikinlah hormon. Nah ini iya diekstrak dibikin hormon. Vietnam loh sudah seperti itu, high tech-nya itu dia kuasai. Betul ya.
Lah kita kencingnya orang menopause paling-paling menyuburkan pohon pisang di bawah, paling itu ya. Atau kalau kencing kelinci lumayan dibikin pupuk atau apalah ya. Tapi belum terpikir bahwa orang menopause itu kencingnya dikumpulkan. Ternyata orang menopause ada manfaatnya Pak. Kalau kita kelimpahan banyak orang menopause kan lumayan sebetulnya kan, kencingnya berapa itu ya. Kalau kita mau bikin human menopause gonadotropin, hormon untuk memacu kesuburan perempuan itu ya. Slide next. Sehingga kalau kita itu high skill kita itu masih low, itu ya kita wajar. Jadi karena kita basicnya kita kurang kuat itu. Makanya mudah-mudahan ini kemudian stunting diatasi, ini meningkat ya. Slide. Ya, kalau medium skill memang oke ya. Apalagi kalau low skill pembantu rumah tangga juara saya kira-kira ya. Jadi tapi ya mohon maaf. Jadi Pak Irjen, Pak Asep ya. Jadi kalau misalnya saya itu sebagai ahli bayi tabung gitu ya. Kalau misalnya ayo kita kumpulkan dokter 1000 itu. Siapa yang bisa ayo belajar ngambil telur, cari 2 orang kan sulit itu. Cari 2 orang sulit. Ya mesti lainnya kalau dokter obgyn kalau udah bisa sesar ya udahlah aku sesar saja udah cukup gitu. Jadi high skill kita akhirnya juga tidak begitu meningkat gitu. Slide next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya izin menyampaikan ini, stunting kita kemarin sudah di launching oleh Pak Presiden, Pak Jokowi dan juga Pak Kapolri hadir. Waktu itu Pak Irjen Asep juga hadir, terima kasih di BKKBN dengan angka 21,6%. Turun sesuai harapan Pak Presiden dari 24 itu kalau bisa menuju 21. Nah ini alhamdulillah dari 24 menuju 21. Nah ini kemudian nanti 2024 menuju angka 14% ya. Tapi saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya melaporkan bahwa selain stunting kita itu punya masalah serius, yaitu mental emotional disorder. Meningkat dari 6,1 tahun 2013 menjadi 9,8. Jadi remaja-remaja kita yang error mohon maaf itu banyak itu. Saya pikir angka dulu itu 6,1. Waktu saya menjadi ketua program studi pendidikan dokter spesialis obgyn di UGM, itu setiap 100 dokter spesialis yang error 5, ya betul lah itu saya kira. Jadi yang di DO itu 5, setiap 100 DO 56. Karena meskipun calon dokter spesialis tapi tidak punya empati. Dia pasiennya mati malah senyum-senyum gitu. Iya, sering kadang-kadang ngapusi data, nipu data itu. Akhirnya kita DO. Selama saya jadi KPS itu setiap 100 yang saya DO 6 gitu. Jadi cocok mental emotional disorder. Jadi di lingkungan dokter ya mental emotional disordernya sekitar 6%. Kalau angkatan saya, angkatan Pak Asep 6% kira-kira gitulah. Tapi kalau kepolisian saya percaya Pak, mesti kecil. Karena apa? Seleksinya kan tinggi. Masuk kepolisian seleksi mentalnya kan hebat itu. Kalau dokter yang tadi ya saya bilang spesialis calon-calon obgyn yang saya waktu itu jadi KPS itu kan enggak diseleksi mentalnya Pak, ya cuman ya pokoknya tesnya bagus gitu aja. Sehingga errornya banyak ya. Waktu saya jadi bupati setiap 100 karyawan itu ya kira-kira yang error 67 juga ya. Kasih kerjaan sulit, bolos, kalau gajinya kurang protesnya terus-menerus gitu. Kalau yang begitu-begitu kalau minta izin seminggu saya kasih 2 minggu ya. Ya daripada ngotor-ngotori kantor ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat kalau punya karyawan 100 siap-siap ya, kira-kira 6-7 lah yang agak error, sabar. Nah itulah makanya kemudian nafsa itu juga 5,1 dari BKKBN. Kalau bertanya pada keluarga apakah sudah pernah mengkonsumsi nafsa, 5,1. Dan itulah makanya yang senyum sendiri ngomong sendiri ODGJ menjadi 7/1000. Dulu tahun 2013 angkanya masih 1,7/1000. Tapi 2018 Riskesdas naik menjadi 7/1000. Ini luar biasa. Jadi Pak Dr. Didit, angkatan saya angkatan 83. Pak Brigjen Didit ini angkatan 85. Angkatan saya 83 jumlahnya 164 satu angkatan dokter. Hari ini yang senyum sendiri ketawa sendiri 3 orang. Sudah jadi dokter juga ya. Jadi probabilitas untuk ODGJ itu memang mengenai di mana-mana, hati-hati dan meningkat ini ya. Slide next. Oleh karena itu mohon izin Pak Presiden menyarankan kepada kita
pembangunan keluarga menjadi pondasi utamanya. Itu harapan Pak Presiden menjadi seperti itu ya, sebagai pintu masuknya. Slide next. Dan anak muda, generasi muda, adolesen adalah menjadi penentu. Kalau mereka kawin pada usia muda, kemudian dia hamilnya terlalu sering, humal hamil misalnya begitu, terlalu dekatnya, jaraknya terlalu dekat misalnya begitu, kemudian jumlahnya juga banyak, putus sekolah, kemudian tidak bekerja, maka insecure. Memang hari tuanya mohon maaf berat sekali, sehingga bonus demografi bisa miss demographic divide, menjadi maunya sejahtera tapi menjadi sengsara. Makanya kunci suksesnya adalah ada di adolesen, anak muda, dan stunting pun kita cegah sejak dari sebelum nikah supaya dia menyiapkan betul. Slide next. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa menjaga remaja-remaja itu supaya healthy friendship, persahabatannya itu sehat. Karena hari ini mohon maaf, mental emotional disorder yang tinggi tadi, kemudian hari ini banyak toxic people, banyak toxic relationship, banyak toxic friendship. Orang toksik, orang mental emotional disorder ketemu pacaran sama orang yang mental emotional disorder. Anaknya jadi enggak tahu tuh jadi apa anaknya. Saya nggak bisa bayangkan. Jadi masalah stunting ini juga dipengaruhi oleh underlying problem yang banyak sekali permasalahan di sana. Ini serius masalah ini karena tadi angka meningkat. Slide next. Sehingga dampaknya perceraian jadi meningkat. Ini sedih kita Bapak Ibu sekalian, karena sejak tahun 2015 mengalami akselerasi perceraian itu. Slide next. Ya, slide sebelumnya. Nah, mengalami akselerasi. Tahun 2021 yang cerai mohon maaf ini ya 581.000 Pak seluruh Indonesia. Itu yang inkrah, dalam arti sudah putus di pengadilan agama. Terus yang mengajukan cerai berapa? Kalau yang sudah diputus saja sudah 580.000. Mesti yang itu kan fenomena gunung es. Pasti yang mengajukan cerai di atas 800.000. Terus yang belum mengajukan cerai tapi sudah jutaan itu. Jutaan itu apa bahasa Indonesia ya? Sudah nggak ngomong-ngomong gitu ya, pisah ranjang misalnya itu mungkin 1 juta. Ya. Jadi ya seperti itu kondisi keluarga kita, makanya penting sekali kita membina dari hulu. Slide next. Next. Ini hanya bukti saja Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang soalnya 2013 ke 2018 mental emotional disorder 6,1 menjadi 8,9. Ini juga difabel. Slide next. Ya, ini yang tadi saya bilang, yang ODGJ, yang senyum sendiri ngomong sendiri, 2013 1,7 per 1000. Rata-rata sih 1,7 rata-rata, tapi ada yang tinggi. Ini hebat nih yang tinggi itu, daerah istimewa Aceh sama istimewa Yogyakarta. Jadi 2 daerah istimewa itu yang ngomong sendiri itu banyak gitu. Senyum sendiri banyak. Nah, ini hati-hati, saya tidak tahu kenapa ini. Ini daerahnya Pak Didit ini sebetulnya. Daerah saya juga gitu ya. Ya, jadi saya dulu nggak percaya Bapak Ibu, tapi waktu saya jadi bupati saya tanya kepala desa, penduduk tempat kamu berapa? 3.000. Coba dicek yang ngomong sendiri berapa? Kepala desa hafal. Oh ya Pak, yang ngomong sendiri 9. Oh cocok loh, 3 per 1000. Malah 10 sama saya sendiri. Oh kok kacau. Itu kepala desanya yang error itu. Ya, jadi statistik itu penting Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita kalau melek statistik kita kaget, tapi ini penting. Slide next. Akhirnya yang ODGJ juga jadi sekarang 7 per 1000. Slide. Ya, next. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa 14% menjadi arahan Bapak Presiden untuk menuju tahun 2024 ya, sehingga kita harus kerja keras, setahun harus lebih dari 3% penurunannya. Slide ya. Ini kemudian Pak Presiden membentuk Perpres nomor 72 tahun 2021. Saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana nasional untuk tim percepatan penurunan stunting, Pak Wakil Presiden sebagai ketua pengarah. Kemudian gubernur wali kota menjadi ketua di masing-masing daerahnya sendiri-sendiri untuk mempercepat itu. Slide next. Ini arahan beliau Pak Presiden selalu mengarahkan supaya Polri, TNI semua dilibatkan gitu, dan
kemarin malah Pak Presiden mengapresiasi teman-teman Polri karena yang minum apa itu, ya dikasih minum susu, kopi susu itu bayi baru umur 7 bulan atau berapa, ternyata Pak Presiden bilang yang datang pertama kali ke rumahnya ternyata bukan kader Posyandu dan bukan kader BKKBN, ternyata malah Babin Kamtipmas gitu. Wah, ini tepuk tangan dulu ini untuk Babin Kamtipmas. Jadi Pak Presiden ini sampai tahu yang datang pertama kali itu polisi gitu, di rumahnya untuk kemudian menindaklanjuti. Makanya arahan beliau selain swasta, TNI, Polri juga tentu pentahelik Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi, NGO dan seterusnya. Slide next. Ini kemarin arahan Pak Kapolri secara informal di BKKBN ketika beliau memberikan arahan kepada saya, memang beliau memberi semangat pada kita untuk mengecek betul wilayah masing-masing, kemudian Polri bisa ikut membantu untuk menyalurkan kebutuhan bagi masyarakat, untuk ibu-ibu dan sebagainya. Saya juga pernah sekali saya menghadap sama Ibu Ketua Bayangkari Pak, ya, dan beliau sangat mendukung sekali. Saya menghadap secara langsung, sehingga kalau nanti Bayangkari digerakkan itu saya kira bagus. Tadi saya diskusi dengan Pak Brigjen Didit bahwa kalau menjadi Bapak Asuh itu kalau standarnya kan tinggi, dari Bapak Asuh itu sebulan anak itu kan sehari 15.000, kalau sebulan sudah 450.000 gitu ya. Jadinya kalau dibulatkan 500.000. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin jadi Bapak Asuh itu tidak harus untuk kemudian mengikuti standar yang itu. Jadi beberapa wilayah di daerah kalau Bapak Ibu pingin menjadi Bapak Asuh, seikhlasnya nggak apa-apa. Ada yang saya pingin jadi Bapak Asuh, tapi saya itu memberi telur kepada 2 anak stunting sebulan 30 telur, sehingga kalau 30 telur itu harganya 60.000. Enggak apa-apa, itu udah menjadi Bapak Asuh dengan memberi telur saja 60.000. Kan ada yang ngerokok aja habisnya 600.000. Kalau cuma telur 60.000 kan juga nggak terlalu berat, mohon maaf itu. Nah, saya kira ini saya luruskan, memang standar Bapak Asuh anak stunting itu tinggi, tapi Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran kepolisian di Indonesia kalau mau gotong royong untuk Bapak Asuh tidak harus. Yang penting memberikan protein hewani, lele, telur, ikan kembung, nggak usah mahal-mahal. Memberi beras fortifikasi juga bagus. Ya, itu. Terima kasih, saya kira Pak Kapolri sudah mendukung dan juga ke seluruh jajaran Polri. Slide next. Bapak Ibu sekalian, memang negara kita itu bebannya besar karena yang hamil setahun 4,8 juta, yang melahirkan 4,4 juta. Itu sama dengan negara kita itu melahirkan satu negara Singapura setahun sekali, karena Singapura penduduknya cuma 4 juta lebih dikit gitu ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu ringan, sebetulnya enggak ringan karena luar biasa. Ini melahirkan sekian banyak, itu sudah di KB ya, sudah di kontrasepsi ya. Kalau tidak terus berapa itu yang lahir itu ya. Ya, slide next. Ya. Ini angka-angka Pak Irjen Pak Asep bahwa ada long form angka kelahiran kasar, slide next ya. Kemudian juga next terus saja. Kemudian ada ASFR, ini menarik karena apa? ASFR ini berapa per 1.000 perempuan yang sudah pernah hamil dan melahirkan antara usia 15 sampai 19 tahun. Jadi age specific fertility rate. Sebagai contoh, kalau di Aceh setiap 1.000 perempuan kalau ditanya pernah melahirkan itu 46 orang atau hampir 47 orang pernah melahirkan usia 15 sampai 19 tahun di Aceh. Jadi yang kawin mudanya hebat ya yang tertinggi. Yang tertinggi mana itu ya? 59 ya. Yang tertinggi itu Papua ya, Papua. Jadi angka seperti ini memang untuk mencerminkan perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak. Slide next. Kematian bayi alhamdulillah kita sudah cukup baik. Karena angka kematian bayi kita ini kalau secara nasional kita punya target itu di tahun 2030 itu kita bisa mencapai angka 12. Bisa mencapai angka 12. Sekarang ini angka kematian neonatus sudah 16, jadi insya Allah bisa tercapai. Angka kematian balitanya SDGs itu 20, tapi sekarang angkanya sudah di bawah 20, sudah 18. Angka kematian ibu masih 189 per 100.000 melahirkan. Setiap 100.000 melahirkan yang mati 189. Singapura setiap 100.000 melahirkan yang mati 7. Ya.
Kita bercita-cita tahun 2030 yang mati 70 per 100 ribu cita-cita. Cita-cita kok mati ya, enggak juga ya. Artinya cita-citanya itu menurunkan dari 189 menjadi 70. Jadi cita-cita kita itu tahun 2030 itu baru 1/10-nya kesuksesan Singapura. Ya, karena Singapura sudah 7 per 100 ribu, kita bercita-cita 70. Ya, jadi mohon 70 itu harus kita kejar betul, jangan sampai ada kematian bayi dan kematian ibu lebih tinggi lagi. Slide next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tadi sudah saya laporkan bahwa angka stunting kita per provinsinya ini, mungkin nanti kalau data ini dibutuhkan juga termasuk file ini nanti kami tinggal untuk sebagai referensi di sini, provinsi mana yang perlu kita lebih galakkan lagi. Slide next. Skenario menurunkan angka stunting dari 21,6 menjadi 14%. Next. Ya. Terus saja ini provinsi yang bisa untuk best practice. Bapak Ibu sekalian, stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Ini supaya nanti kalau sosialisasi di lingkungan Bayangkari, Posyandu itu supaya orang tidak merasa wah pendek pasti stunting, enggak gitu. Tapi stunting pasti pendek, yes. Gitu. Nah stunting itu kelemahannya 3. Jadi slide next. Pertama pasti pendek. Jadi kalau untuk jadi Polri jelas tidak bisa. Gitu. Yang kedua stunting kemampuan intelektualnya rendah, bersaingnya sulit. Yang ketiga, orang stunting itu kalau sudah besar, sudah tua, sentral obes, gemuk tapi di tengah. Iya, ini Pak Farid ahlinya penyakit dalam. Kalau gemuk di tengah kan resiko dokter ya, jadi resiko tekanan darah tinggi, stroke, diabetes dan seterusnya. Saya kira kita tahu sehingga orang stunting ini cenderung mudah kena penyakit metabolik dan penyakit kardiovaskuler. Teorinya seperti itu. Sehingga saya memandang bahwa orang stunting jadi tidak produktif. Slide next. Ya. Nah, kami mohon izin untuk dibantu untuk kampanye, kalau bisa jangan hanya pre-wedding terus saja, ya prekonsepsi lah gitu. Kan orang tuh pre-wedding foto sana, foto sini, semua gunung dipanjat untuk foto ya. Habisnya itu 10 juta, 20 juta, bisa ratusan juta. Ya ini prekonsepsi cuman periksa HB saja supaya kalau mau hamil tidak anemi, enggak dikerjakan. Ya. Periksa lingkar lengan atas supaya tahu lingkar lengan atasnya itu kurang enggak dari 23,5. Karena kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 menjadi prediktor kalau hamil anaknya stunting gitu. Tapi bukan berarti dibalik lingkar lengan saya 50 berarti hamil nggak apa-apa, nggak gitu ya. Ini prediktor karena kurang kalori protein, kurus gitu ya. Nah, ini murah sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang mohon dukungan, mohon izin BKKBN dan Kementerian Agama membuat aturan siapa saja yang dinikahkan harus sudah periksa laboratorium. Dan nanti dikeluarkan sertifikat LC-MIL, elektronik siap nikah, siap hamil. Dan sebetulnya, jadi ada sertifikat elektronik siap nikah, siap hamil. Sebetulnya di balik itu juga siap menghamili, sebetulnya ya. Karena ini sertifikat tidak hanya untuk istrinya, tapi juga suami istri itu ya. Ini anaknya Pak Jokowi kemarin juga harus diperiksa dulu ke KUA, kemudian juga periksa ke puskesmas, kemudian dikeluarkan sertifikat LC-MIL, elektronik siap nikah siap hamil. Mohon izin Bapak Ibu sekalian karena saya objin, kemudian sebelumnya konsultan saya endokrin reproduksi dan bayi tabung di sana, saya izin menerangkan dikit. Telur perempuan memang sebulan hanya 1, dan kalau ibunya anemi butuh persiapannya 90 hari kalau hanya minum tablet tambah darah, kecuali kalau mau ditransfusi atau apa. Tapi di desa-desa saya kira tidak ada orang anemi terus mau ditransfusi, itu jarang. Kalau aneminya cuma HB-nya 9 atau apa ya tetap minum tablet tambah darah. Nah, oleh karena itu butuh waktu 90 hari. Itulah dasarnya kenapa sekarang ini orang nikah harus 90 hari sebelumnya upload LC-MIL, ngisi LC-MIL. Dasarnya itu. Kemudian laki-laki itu mohon maaf, spermatogenesis itu butuh waktu 73 sampai 75 hari. Iya. Jadi kalau sperma yang untuk bulan madu hari ini sebetulnya itu sudah diproduk sejak 73 hari yang lalu minimal. Iya. Sperma yang bagus luar biasa, good excellent, luar biasa. Geraknya cepat dan lurus. Itu kalau mestinya kecukupan vitamin zinc, mikronutrien zinc. Makanya sekarang ada itu Pak Buas itu memproduksi, Pak Budi Waseso memproduksi beras fortifikasi mengandung zinc. Tujuannya supaya kalau mau bulan madu salah satunya
zinc ini, beras fortifikasi sudah dikonsumsi sejak 3 bulan sebelumnya. Perempuan juga konsumsi asam folat, vitamin D sejak sebelumnya. Harapannya seperti itu. Slide. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sperma manusia ditakdirkan banyak 20 juta per cc. Padahal kalau laki-laki apalagi teman-teman Polri ini kan sehat-sehat semuanya itu ya. Paling enggak ya 3 cc lah paling enggak. Enggak tahu kalau Pak Irjen Asep itu berapa cc ya. Tapi kalau ya 3 cc sampai 5 cc. Jadi sekali keluar itu 60 juta, bisa 60 juta kalau 3 cc. Telurnya cuma 1. Iya. Sperma yang bagus, good, excellent, cepat, set itu langsung menyerang 1 telur. Kalau saya ngerjakan bayi tabung itu kan cuman ada konvensional yang tidak secara yang konvensional kan cuman kita tabur aja sudah menyerbu sendiri. Kalau sekarang sih pakai disuntikkan langsung, intrasitoplasmic sperm injection, jadi disuntikkan langsung ke dalam sitoplasma. Tapi aslinya cuman dibiarkan aja udah sperma menyerbu, bus itu. Luar biasa sperma itu. Ini sperma itu hidup betul, kenceng. Tapi ada juga, mohon maaf, sperma itu yang begitu ditebarkan tuh toleh kanan, toleh kiri. Ya sperma nggak jelas lah ini. Nah, itu yang membuat apa? Terus itchy, intrasitoplasmic sperm injection, terus dipaksa sperma itu disuntikkan gitu. Tapi karena apa sperma itu ada yang gitu? Salah satunya mohon izin perokok berat gitu. Perokok berat, peminum alkohol berat, fungsi levernya agak terganggu dikit, maka spermanya kualitasnya agak buruk gitu. Jadi ini bukan, kemarin saya ketemu Pak Gufron, Pak Kepala BPJS, saya bilang Pak Gufron, ini sperma ada yang geraknya nggak jelas, ini jangan-jangan sperma BPJS Pak. Tapi itu guru aja, jok aja, slide. Sekarang jawaban Pak Gufron, sekarang BPJS sudah hebat. Jadi kita lahir di dunia, we are the winner, kita adalah pemenang. Kalau Bapak Ibu loyo-loyo itu nggak sesuai kitohnya lah. Kita itu menang dari 1 dari 60 juta. Kalau saya jadi bupati lawannya cuma 4 orang, menang 1 dari 4 itu ya tidak seperti sperma lah, sperma luar biasa. Slide next. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa ibu hamil itu harus kontrol lebih dini? Karena organogenesis selesai di 56 hari, mohon izin, jadi 8 minggu. Jadi sekarang itu kalau ibu-ibu di desa itu kalau kontrol kan tahu-tahu udah hamil 3 bulan, udah lewat sebetulnya. Karena untuk mencegah cacat, bibir sumbing dan macam-macam itu sebetulnya organogenesisnya di 56 hari pertama. Nah makanya marilah kita gerakkan teman-teman Babinsa ini, kalau gerakkan posyandu dan sebagainya lumayan dipercaya oleh masyarakat supaya 56 hari itu penting terkawal. Kalau 56 hari itu perempuan baru telat menstruasi 1 bulan. Jadi perempuan telat menstruasi 1 bulan itu ternyata bayinya udah lengkap janinnya, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga lengkap sudah. Di itu yang 8 minggu itu. Jadi jangan main-main telat 1 bulan kok mau digugurkan, orang sudah begitu lengkapnya. Ya. Bakatnya malah sudah sebagian ditentukan ini, karena orang itu terpilah menjadi ada mesoderm, ektoderm, entoderm. Yang dominan ektodermnya nanti kan orangnya langsing, makan banyak tetap langsing. Ya, karena yang berkembang kulit dan saraf. Kalau berpikir agak tajam meskipun belum tentu pinter. Ya. Jadi kalau mau cari orang yang berpikir dalam itu Pak, yang langsing, makan banyak langsing, suruh bikin kajian pasti dia agak teliti gitu. Seperti Bu Eni itu suruh mikir panjang bisa ini, Bu Deputi ini, Bu Deputi, karena langsing makan banyak juga tetap langsing gitu. Tapi kalau yang mesoderm atau entoderm kan, kalau mesoderm kan telitis. Kalau mesoderm kan perutnya seperti saya agak gemuk. Kalau yang mesoderm, entoderm kan pukul dulu urusan belakang, siap gitu kan. Tapi kalau yang pikir panjang tuh ya nanti dulu, dipikir dulu, nanti risikonya apa, panjang lah mikirnya. Jadi kalau mau membuat pasukan tempur ya dipilih yang agak mesoderm, entoderm itu, des gitu. Nah itu sebagian nasibnya ternyata sudah ditentukan di 56 hari pertama. Ini subhanallah luar biasa. Next slide. Yang terakhir saya derek titip ini, kawin muda itu memang banyak sekali panggul itu belum cukup ukurannya sehingga lahir itu terjepit di gunung-gunung sana, di perifer banyak kematian bayi karena memang 16 tahun sudah melahirkan, mohon maaf. Jika akhirnya bayi terjepit nggak bisa lahir karena panggulnya masih sempit, ibunya robek jalan lahirnya kemudian mati. Tuhan itu menciptakan panggul itu diameternya itu 10 cm. Dan Tuhan menciptakan bayi yang baru lahir itu diameternya 9,8, 9,9, 9,7. Persis
Kalau bayi itu diameternya 10 cm, pasti ini, waduh ini makrosefal, itu. Kepalanya terlalu besar. Kalau bayi itu diameternya 9,6, wah ini mikrocefal, jangan-jangan ada kelainan juga. Jadi Tuhan itu luar biasa, hukum keesaan Tuhan itu luar biasa, sudah pas sekali. Makanya nikahlah, hamillah di usia 20 tahun. Saya kira rekomendasi seluruh dunia itu hamil 20 tahun sampai 35 tahun idealnya. Karena kalau 16 tahun diameternya belum 10 cm Bapak Ibu sekalian. Kalau belum 10 cm kepalanya padahal 9,9. Waduh, bisa nggak lahir itu. Molase, kepala peong sana, peong sini gitu. Ya kalau masih selamat ya alhamdulillah, tapi kalau tidak kan menjadi kematian ibu, kematian bayi. Itulah salah satu alasan kawin usia muda kita harus cegah. Yang kedua, alasan kawin usia muda juga harus dicegah adalah pada saat usia 16, 17, 18 itu masih tumbuh perempuan itu. Sehingga tulangnya masih tambah panjang, tulangnya masih peak bone mass-nya juga belum tercapai. Tadi begitu hamil diambillah oleh janinnya sehingga mengalami suatu pengeroposan. Sehingga besok perempuan yang dulu hamil usia 15-16 tahun begitu menopause, keroposnya lebih cepat. Sehingga jangan kaget kalau umur 52 tahun kepleset di kamar mandi dan sudah menopause, kemudian tulangnya mudah patah, gara-gara dulu hamil usia 15-16 tahun. Suaminya yang gagah menghamilkan tuh nggak merasa salah dia. Karena dia tidak tahu bahwa patah tulangnya itu gara-gara dihamili usia 15-16 tahun. Karena patofisiologinya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, manusia diciptakan dari lemah menjadi kuat, setelah kuat dilemahkan lagi. Dan puncak biological clock-nya itu sebenarnya 32-33 tahun. Makanya dari kebidanan kandungan menetapkan umur 35 ke atas kalau hamil high risk pregnancy. Karena umur 35 tahun itu sudah menua 2 tahun hitungannya. Sehingga sudah ada kemunduran. Sel telur pun sudah mengalami degradasi yang cukup serius jumlahnya. Nah makanya kalau kita umur 40 tahun meskipun gagah itu tapi sebenarnya sudah tua sebetulnya gitu. Jadi kita umur 50 tahun ini ya sudah 18 tahun menua. Jadi tidak usah punya cita-cita kawin lagi, sudah terlalu tua. Kan banyak yang masih gagah-gagah 50 tahun itu gayanya itu loh gagah-gagah. Tapi sudah apoptosis, sudah mengalami osteoporosis sejak 32 tahun. Mohon izin mungkin teman-teman yang di pasukan pun mungkin di atas 32 tahun mungkin beda ya kekuatannya dibanding yang masih kurang dari itu. Atlet juga begitu, petinju, pelari, sepak bola terasa betul. Ya, slide next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di desa ada Babin Kamtipmas, di BKKBN ada tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kemudian ada penyuluh KB sama PKK. Jadi mungkin suatu saat kita integrasikan di Bayangkari juga punya di sana ada posyandu binaannya. Mungkin suatu saat kita bisa integrasi dengan tim pendamping keluarga bersama dengan teman-teman posyandu binaan Bayangkari. Saya kira ini harapan kami nanti akan ke sana, slide ya. Dan memang kita lingkungan menjadi penting, faktor sensitif, tapi sekarang ini karena waktu tinggal 2 tahun kita fokus kepada faktor yang langsung mempengaruhi pranikah, hamil, dan kurang dari 1000 hari kehidupan pertama. Lingkungan tentu tetap kita perhatikan, bagaimana tidak kumuh, air bersih, dan seterusnya. Slide. Ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan memerintahkan kita itu sempurnakanlah menyusui sampai 24 bulan. Dan Tuhan juga menutup ubun-ubun kita 24 bulan. 96% ubun-ubun bayi itu menutup 24 bulan. Luar biasa. Jadi bagaimana otak bisa tambah banyak kalau tulang sama tulang sudah ketemu. Makanya 1000 hari itu stunting itu maknanya di situ. Alasannya kenapa stunting kalau sudah lewat 1000 hari itu tidak bisa dikoreksi. Ya namanya 96% mereka sudah tulang ketemu tulang. Mungkin bayi yang belum menutup tinggal 4%. Jadi kalau lebih dari 1000 hari saya kira berat sekali untuk kita mengkoreksi itu. Nah itulah makanya mohon maaf kami program 1000 hari pertama kehidupan ini memang kemudian menjadi sangat penting untuk kita mencegah stunting biar dia cerdas dan juga dia produktif. Sebab stunting Bapak Ibu sekalian juga ada 3. Kalau tadi akibatnya 3, pendek, tidak cerdas, mudah sakit-sakitan di hari tua. Kemudian sebab stunting juga 3, suboptimal nutritional. Yang 2 suboptimal health.
Yang ketiga adalah parenting yang kurang sempurna. Jadi sebetulnya sering banyak ya bahasa Jawanya itu salah kaprah. Jadi salah paham ya tentang nutrisi, kadang-kadang dianggapnya yang mahal, yang bermanfaat. Padahal sebetulnya ikan, ya saya bilang ikan lele itu jauh lebih bermanfaat daripada daging sapi. Daging sapi mengandung lemak jenuh, lele mengandung DHA omega 3, bisa untuk kecerdasan. Daging sapi harganya 120.000, lele 18.000. Cuman kadang-kadang kita itu sering gaya itu, waduh kalau nggak pakai daging sapi rasanya nggak keren gitu. Di luar Jawa itu juga begitu. Kalau misalkan, ya tidak hanya di luar Jawa ini, di Jawa pun kalau punya hajat itu kalau pakai daging keren itu di desa-desa itu. Tapi kalau pakai ikan diketawain tetangga-tetangga, ini apa nggak punya uang ya kok pakai ikan itu. Ya, padahal Jepang itu memberikan contoh revolusi makan ikan itu ya. Sehingga akhirnya sekarang juga yang dulu cebol sekarang menjadi hebat-hebat. Nah itulah sebetulnya Bapak Ibu sekalian, makanan itu tidak terlalu mahal untuk mencegah stunting, telur, lele, ikan. Yang penting protein hewani tapi diutamakan dari ikan memang daripada daging. Nah inilah harapan kami nanti kerjasama kami dengan jajaran Polri di seluruh Indonesia, apalagi rumah sakitnya luar biasa banyak, posyandu binaan Bayangkari juga banyak gitu. Kemudian nanti kita sosialisasi dan ada dapur sehat atasi stunting namanya DASAT, dapur sehat untuk mengatasi stunting. Kemarin Pak Irjen, Pak Asep, kemarin kita sudah bersama-sama Pak dan Brimob ya Pak Anang ya, itu kita mencoba membuat dapur sehat di DKI ini, kemudian nanti juga akan ke daerah-daerah itu untuk memberi contoh aja, best practice bahwa sebetulnya makanan tidak mahal, kemudian akhirnya kita bisa bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan gizi yang baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin ini tinggal gambar-gambar aja, slide next aja ya. Ini kemarin dulu Pak Dudung juga berkenan menjadi duta Bapak Asuh Anak Stunting. Para petinggi Polri pun kami siap untuk menindaklanjuti sebagai duta Bapak Asuh. Dan duta Bapak Asuh bukan berarti mengeluarkan uang banyak sekali kemudian untuk menjadi Bapak Asuh Anak banyak sekali, tidak begitu. Mengajak masyarakat itu. Ada juga perusahaan yang semula tidak sense of crisis akhirnya mau. Kalau di DKI itu kan stunting di DKI 14%. Jumlah balita di DKI 779.000. Sehingga dugaan saya anak stunting di DKI masih 110.000. Ya, itu kan perusahaan banyak, hotel banyak. Oh, kalau ini disentuh sebetulnya masing-masing mengambil kelurahan mana, wah sudah luar biasa. Di sana ada Babin Kamtipmas, kemudian juga ada Babinsa. Saya kira caranya seperti itu. Tidak harus kemudian ya kalau masing-masing mau mengeluarkan uang saya setuju, tapi menurut saya jangan banyak-banyak justru. Karena kalau banyak-banyak bukan gotong royong gitu. Namanya taking over ya. Dari kecil-kecil tapi banyak itu kan gotong royong. Nanti dikeroyok bareng gitu. Jadi karena kalau nanti saya bisa ngambil banyak itu terus temannya mau ngambil jadi enggak enak itu, karena saya nggak bisa banyak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan pantun biar agak seger sedikit ya. Menanam pisang di mana-mana. Cakepnya diganti jos saja Pak. Ya. Menanam pisang di mana-mana. Pisang ditanam di samping rumah. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan siang hari ini siang yang penuh berkah. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih.